Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 berkesempatan memaparkan sebuah materi mengenai kebijakan internal dan kebijakan bersama mengenai Uni Eropa. Sebelumnya perlu kita ketahui secara umum apa itu Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini merupakan sebuah organisasi kawasan antar pemerintah dan supranasional yang telah beranggotakan negara-negara di kawasan Eropa sendiri sejak tanggal 1 Juli 2013 yang sudah memiliki 20 negara anggota. Persatuan ini sendiri didirikan di bawah Perjanjian Eropa yang lebih dikenal dengan nama Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Organisasi internasional ini bekerja melalui sebuah gabungan sistem supranasional dan antar pemerintahan. Dalam beberapa bidang, keputusan-keputusan telah ditetapkan melalui musyawarah mufakat di negara-negara anggota. Dalam Uni Eropa sendiri juga melakukan sebuah persetujuan bersama mengenai disepakatinya kebijakan internal dan kebijakan bersama. Kebijakan yang telah disepakati negara-negara anggota Uni Eropa dalam berhubungan sesama negara anggotanya. Adapun tujuannya yaitu untuk memperbaiki kondisi internal di Uni Eropa sendiri. Adapun 5 kebijakannya yaitu yang pertama kebijakan pertanian bersama, kebijakan perikanan bersama, kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, serta kebijakan regional. Selanjutnya akan disampaikan terkait dengan kebijakan internal dan kebijakan bersama yang ada di Uni Eropa. Oke, baik. Materi pertama mengenai kebijakan pertanian bersama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Eta Febrantis Daningrum. Langsung saja ke materi. Jadi, sektor pertanian ini memang merupakan salah satu sektor yang penting dalam perkembangan perekonomian Uni Eropa dalam mengatur hal yang berhubungan dengan pertanian. Maka dibentuklah kebijakan pertanian bersama Uni Eropa yang dinamakan Common Agricultural Policy. Pada dasarnya, kebijakan ini mengatur mengenai subsidi langsung untuk pendapatan para petani. Dan dalam perekonomian Uni Eropa ini, sektor pertanian ini merupakan sektor yang selalu memperoleh porsi banyak dalam setiap penetapan anggaran tahunannya, bahkan mencapai lebih dari 40% dari jumlah total anggaran yang sudah disediakan. CAP ini telah diresmikan pada tahun 1962 yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang bahan pangan untuk masyarakat Eropa, serta sekaligus menciptakan taraf hidup yang jauh lebih layak lagi bagi para petaninya dengan cara mensubsidi pertanian serta memberikan proteksionisme bagi produk yang diimpor. Dan dengan seiring berjalannya waktu, kebijakan CAP ini menjadi semakin matang. Setidaknya terdapat 2 substansi penting dalam CAP ini, yakni pembayaran langsung, serta regulasi pasar, serta program mengenai pembangunan desa. Namun, dalam kebijakan ini terdapat kritikan yang ditujukan kepada CAP. Yang pertama, banyaknya kaum akademisi yang kecewa dengan dampak dari kinerja ini terhadap keberlangsungan lingkungan. Dan yang kedua, mengenai sistem pembayaran per kepemilikan luas lahan yang masih problematik. Namun di baliknya tuntutan mengenai reformasi kebijakan ini agar lebih inklusif serta pro lingkungan. Pada intinya, CAP ini tetaplah sebuah sistem kebijakan yang bersifat proteksionis dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di kawasan Uni Eropa, sekaligus menjaga kemakmuran petaninya atau dengan kata lain mengurangi ketergantungan impor. Baik, lalu materi kedua mengenai kebijakan perikanan bersama yang masih disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, kebijakan perikanan bersama atau Common Fisheries Policy, yakni merupakan kebijakan Uni Eropa dalam bidang perikanan. Kebijakan ini membahas mengenai kuota negara-negara bagian Uni Eropa terhadap jumlah tangkapan dan jenis ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap. Lalu, dengan konstruksi Single Political Union, maka aspek-aspek maritim Uni Eropa seperti ekonomi diwujudkan sebagai bentuk kebijakan bersama seperti Common Fisheries Policy. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa kebijakan dalam perikanan ini memang diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 1970-an, dan dasar dari kebijakan perikanan ini adalah penyerahan kewenangan nasional dalam bidang perikanan dalam level supranasional. Dan saat ini, kebijakan bersama perikanan Uni Eropa telah mengalami banyak peningkatan dan perubahan yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi global, sehingga mampu melahirkan Common Fisheries Market atau pasar bersama perikanan yang mempunyai standar tinggi dan bagus. Dan dengan adanya kebijakan perikanan yang mengusung prinsip keberlanjutan ini, diharapkan masa depan dan perekonomian pelaku industri di bidang perikanan, khususnya nelayan, dapat terjamin. Begitu juga konsumen juga terlindungi dari produk perikanan yang bersifat ilegal. Sekian materi dari Kebijakan sosial.
Jadi, situasi sosial di Uni Eropa sangat memburuk, di mana pengangguran mencapai angka tertinggi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga berpengaruh terhadap dampak sosialnya. Oleh karena itu, para kepala pemerintahan di Uni Eropa sudah memutuskan berbagai langkah untuk meredam krisis ekonomi. Beberapa langkah pengamatan telah dilakukan. Pemerintahan Irlandia, Yunani, dan Spanyol dituntut untuk memotong pengeluaran negara. Kebijakan sosial yang dilakukan Uni Eropa dalam melihat kasus pengangguran adalah anggota Uni Eropa telah berkomitmen menyediakan dana 12 miliar euro atau setara 180 triliun untuk 2 tahun ke depan bagi program asuransi pemuda. Jumlah yang sama juga menjadi komitmen masing-masing dari Bank Investasi Eropa dan Dana Sosial Eropa. Asuransi ini merupakan jaminan pemberian kesepakatan kerja pendidikan lanjutan atau pelatihan selama 4 bulan untuk setiap anak muda yang baru saja menyelesaikan sekolah. Dalam kebijakan sosial juga, Uni Eropa melakukan pendekatan people to people dalam melakukan kerjasama, yakni Uni Eropa menawarkan sejumlah beasiswa dan bantuan dana sebanyak 9.600 pelajar yang kini belajar di Eropa. Sebagai timbal balik, lebih dari 100 pelajar Eropa dan akademis kini menempuh pendidikan dan dapat mengajar berkat adanya beasiswa. Itu aja yang saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan kebijakan lingkungan Uni Eropa. Jadi pada tahun 1973, Uni Eropa telah membentuk EAP atau Environmental Action Program, yang dimana 3 objek utama dari EAP ini adalah yang pertama, bagaimana kemudian mencegah, mereduksi, dan meredam kerusakan lingkungan. Yang kedua, bagaimana dapat merealisasikan konservasi ekologi. Dan yang ketiga adalah bagaimana tata cara rasional menggunakan sumber daya alam. Sejatinya, alasan utama dari bagaimana Uni Eropa membentuk EAP ini adalah ada 3 alasan. Ada alasan moral, alasan ekologi, dan alasan chaos. Alasan moral dan alasan ekologi hingga alasan chaos ini merupakan 3 alasan utama dari pembangunan berkelanjutan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Bagaimana kemudian dia membentuk EAP ini karena 3 alasan utama tadi. Selanjutnya kemudian alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan Uni Eropa dalam penegakan kebijakan EAP ini dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama dengan integrasi, dan yang kedua bagaimana kemudian penegakan kebijakan di negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan regional Uni Eropa itulah kebijakan yang tujuannya adalah memperbaiki keadaan ekonomi wilayah-wilayah Uni Eropa dan juga menghindari disparitas regional. Akhirnya, Uni Eropa sendiri memprioritaskan ada sepertiga anggaran UE yang ditujukan untuk kebijakan ini. Bentuk implementasi dari kebijakan regional ini disampaikan melalui berbagai kebijakan daerah yang dibantu atau disupport oleh 3 dana utama. Yang pertama, dana pembangunan regional Eropa, tujuannya untuk membantu mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan sosial di antara kawasan-kawasan Uni Eropa. Kemudian dana kohesi yang tujuannya adalah membantu negara-negara anggota yang lebih miskin atau yang sedang mengejar kekayaan. Kemudian yang ketiga, dana sosial Eropa yang ditujukan untuk membantu secara langsung orang-orang yang berada dalam risiko kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, hingga kesempatan kerja di seluruh serikat pekerja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan keadilan dan permasalahan dalam negeri. Definisi masalah internasional, perumusan kebijakan utama yang dirumuskan oleh Uni Eropa selalu disamakan dengan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh isu-isu yang menjadi kepentingan organisasi seperti hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, manajemen, dan berbagai organisasi lainnya. Masalah umum, pembuatan kebijakan Uni Eropa di bidang hak asasi manusia dilakukan atas dasar universal bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dengan bermartabat dan perlindungan sebagaimana diatur dalam 8 prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, fokus pada hak asasi manusia untuk melindungi kehidupan diatur dan dipantau oleh Uni Eropa. Pembentukan JIS karenanya merupakan salah satu penjelasan dari realisasi nilai-nilai hak asasi manusia yang menjadi perhatian seluruh negara anggota Uni Eropa.
Dalam penyelesaian perkara pidana dengan cara yang tidak pidana atau tidak wajar, ada beberapa yang dapat dijadikan sebagai indikator mental. Pertama, adanya keinginan nasional untuk menyelesaikan perkara pidana ringan. Yang kedua, dukungan masyarakat melalui akun-akun media sosial. Yang ketiga, keinginan lembaga penyidik. Yang keempat, kebijakan aparat penegak hukum. Dan yang kelima, dalam pelaksanaan Polmas. Baik, itulah tadi materi kebijakan internal dan kebijakan bersama Uni Eropa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.